Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Idris. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah untuk menuntut ilmu, belajar, untuk bisa selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan peserta dan pemirsa di Ambiar ini selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan serta memiliki iman yang lebih kuat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Masih 77 cabang iman. Kemarin terakhir kita sampai 13. Sekarang kita memasuki 14 ya. Yang ke-14 cabang iman. Apa yang kita harus miliki? Yaitu mencintai dan menyayangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah kita sudah cinta dan sayang kepada Nabi Muhammad? Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat dengan syafaatnya. Kalau kita mau, ya, dengan cara apa? Perbanyak sholawat, ya. Hal ini sesuai sabda Nabi yang artinya tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian semua sampai aku lebih dia kasihi. Maksudnya kecintaan dan rasa sayangnya kepadaku, ku itu bukan saya ya, tapi kepada Nabi Muhammad SAW melebihi kecintaannya pada dirinya sendiri, hartanya, anaknya, dan orang tuanya, dan semua manusia. Tuh, derajatnya sangat tinggi sekali kalau kita mau mencintai ya dan menyayangi Nabi Muhammad SAW. Cintanya kita terus harus melebihi semuanya. Ya, harus melebihi semuanya. Karena kita ya mengetahui Allah, mengenal Allah itu dari Nabi Muhammad SAW. Dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad semuanya. Kita bisa sholat, bisa ngaji, bisa semuanya itu karena Nabi Muhammad SAW. Yang paling terpenting adalah kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu karena Nabi Muhammad SAW. Maksud dari hadis ini adalah bahwa engkau rela berkorban tenaga dan harta demi membela dan melakukan apa yang disukai dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah kita sudah berkorban? Masih sedikit. Mudah-mudahan bertahap. Sedikit demi sedikit kita berkorban. Nanti lama-lama kita akan lebih mencintai kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang ingin menunaikan haji dan umroh, kemudian ragu-ragu untuk berangkat dengan alasan khawatir terlalu lelah, ya, sakit, mahalnya biaya, banyak pembegal di jalan, atau karena terhalang lautan api. Akhirnya dia tidak jadi berangkat karena takut akan mati. Hartanya berkurang untuk biaya. Berpisah dengan anak istri dan orang tua. Maka orang tersebut tidak memiliki iman. Maksudnya imannya belum sempurna. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat haji dan umrah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi ingat, kita bisa berangkat ataupun kita belum bisa berangkat, itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum bisa berangkat, jangan berkecil hati. Itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita mau berusaha dan terus berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak kejadian, orang tidak punya apa-apa, tapi bisa berangkat haji dan umrah. Luar biasa. Karena apa? Semua kehendak Allah. Ujuk-ujuk ada yang berangkatin haji. Ujuk-ujuk ada yang berangkatkan umroh. Itu kehendak Allah. Yang menggetarkan, yang menggerakkan hatinya orang-orang kaya. Untuk memberangkatkan si A, si B. Walaupun si A, si B nggak punya uang. Tapi bisa berangkat. Karena Allah. Ya. Cinta kepada Rasulullah SAW pada hakikatnya adalah bentuk cinta kepada Allah. Begitu juga cinta kepada para ulama. Ya, para ulama akhirat.
Muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, aulia, para kekasih Allah. Kesimpulannya, tidak boleh mencintai selain Allah kecuali karena cinta kepada Allah. Jadi kita boleh cinta semuanya, tapi cintanya karena Allah. Ya, kita cinta dunia ini, tapi karena Allah. Mendapatkannya karena Allah. Dikeluarkannya karena Allah. Semuanya karena Allah, karena Allah. Makanya kita sholat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Semuanya lillahi ta'ala. Terus Allah yang akan balas insya Allah. Ya. Kita harus yakin benar-benar iman. Yang ke-15, mengagungkan derajat Rasulullah SAW. Kita harus benar-benar sudah sayang, cinta, harus mengagungkan derajat Rasulullah SAW. Maksudnya selalu memakai tata krama, sopan santun, adab. Kita harus maksimalkan adab kita, sopan santun kita. Tolonglah. Ya. Yang muda hormati yang tua menyayangi yang muda. Ya, ayo kita saling menyayangi, saling mencintai, menghormati dan menghargai. Saat mendengar nama, nah ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Saat mendengar nama beliau disebut atau ketika mendengar hadis beliau dibacakan dengan berkata Gusti Rasulullah SAW. Gusti Rasulullah SAW. Dan Kanjeng Gusti Rasulullah SAW jangan pernah berkata, wahai Muhammad. Jangan. Tidak sopan. Kita harus sopan. Kepada semuanya harus sopan. Apalagi sama Nabi Muhammad SAW. Benar-benar harus sopan. Atau, wahai Ahmad. Kata-kata seperti itu diharamkan. Menurut kitab Jauharut Tauhid. Hati-hati. Ya. Wajib membaca sholawat ketika mendengar Nabi Rasulullah SAW. Mendengar nama Rasulullah SAW atau saat menulis nama beliau. Jangan bersuara lantang ketika ziarah makam. Ya. Menyebut nama atau kelahiran beliau. Karenanya bagi orang awam tidak disunnahkan berdiri ketika membaca al-tola al-badru alaina min saniyatil wada'. Orang awam belum begitu mengerti adab terhadap Nabi. Jika mereka berdiri dikhawatirkan akan terjadi bid'ah. Ya. Sedangkan bagi orang yang telah mengerti derajat Nabi, yakni para arifin, disebutkan untuk berdiri. Karena kalau marhabanan kan berdiri. Tola'al badru alaina min saniyatil wada'. Tapi kalau untuk orang awam, udah cukup duduk aja. Barangkali dia ngomong bid'ah. Biasa kan seperti itu. Tapi kalau kita mengerti adab, mengerti sopan santun dan tata krama, harus mentinggikan, mengagungkan derajat Nabi Muhammad, kita harus berdiri. Ya, seperti itu. Ya. Mayoritas ya orang awam belum mengerti adab dan tata cara menghormati Nabi. Seringkali saat berdiri mereka malah terlihat panik dengan melakukan hal-hal buruk yang diingkari oleh syariat Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mudah-mudahan sekelumit ini, episode ini hanya 2 cabang iman. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan. Sabar menanti. Kita harus benar-benar siap untuk belajar. Mari kita mudah-mudahan berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomah untuk belajar dan mencari ridha Allah, mencari petunjuk Allah. Jangan lupa kita bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang beriman, kita harus syukuri iman kita. Kalau kita sedang bermaksiat, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.